Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Lisandra Indala dengan NIM 400419149 dari Detika Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan reproduksi, yaitu definisi kesehatan reproduksi menurut WHO. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Kesehatan juga didefinisikan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan. Selanjutnya, definisi kesehatan. Definisi kesehatan yang lain misalnya kondisi yang ditandai dengan integritas anatomi, kemampuan untuk melakukan peran dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat yang dihargai secara pribadi, kemampuan untuk menghadapi tekanan fisik, biologis, dan sosial, perasaan sejahtera, dan kebebasan dari resiko penyakit dan kematian sebelum waktunya. Selanjutnya, definisi kesehatan reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri baik secara seksual maupun secara aseksual, yang merupakan salah satu syarat agar kelangsungan hidup suatu jenis makhluk hidup dapat terus terjaga. Proses biologis menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Selanjutnya, komponen kesehatan reproduksi. Kebijakan Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia menetapkan bahwa kesehatan reproduksi di Indonesia mencakup 5 komponen atau program terkait, yaitu yang pertama yaitu ada program kesehatan ibu dan anak dalam peristiwa kehamilan, persalinan dan nifas merupakan kurun wanita yang paling tertinggi resikonya karena dapat membawa kematian. Di sini peran ibu sebagai wakil pemimpin rumah tangga. Tindakan ini dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kematian ibu karena kehamilan dan persalinan. Dan yang kedua yaitu ada program reproduksi remaja, yaitu upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja. Hal ini ditandai dengan perkembangan sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat. Dan yang ketiga yaitu ada program keluarga berencana. Komponen itu penting karena Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Program ini ditunjukkan pada upaya penilaian kesejahteraan ibu dan anak atau ibu dan keluarga. Keluarga berencana bukan hanya sebagai upaya atau strategi kependudukan dalam keluarga. Komponen ini akan mempromosikan peningkatan kuantitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia produksi. Dan yang kelima yaitu ada program usia lanjut. Program usia lanjut yaitu dalam siklus kehidupan keluarga. Komponen ini akan mempromosikan peningkatan kuantitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia produksi monopol. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan kesehatan reproduksi. Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi ada 2 tujuan, dan yang dicapai itu ada tujuan utama dan tujuan khusus.
Tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif atau kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan. Dan yang ketiga selanjutnya ada tujuan khusus. Yang kedua yaitu ada tujuan khusus meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Terus meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan. Dan selanjutnya yaitu ada menyesuaikan selanjutnya yaitu ada seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Itu selanjutnya yaitu ada sasaran kesehatan reproduksi. Terdapat 2 sasaran kesehatan reproduksi yang akan dijangkau dalam memberikan pelayanan, yaitu sasaran utama dan sasaran antara. Yaitu yang pertama ada sasaran utama laki-laki dan perempuan usia subur, remaja, putra dan putri yang belum menikah, kelompok resiko pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga, pesejahtera, komponen kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama dibagi menjadi 3 yaitu ada seksualitas. Yang pertama yaitu ada seksualitas, dan kedua itu beresiko atau menderita HIV/AIDS. Yang ketiga ada beresiko dan pengguna nafsa. Dan untuk sasaran antara program kesehatan atau dokter ahli, dokter umum bidan dan perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat, yaitu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kader kesehatan atau dukun. Yang kedua yaitu ada kader kesehatan dan tokoh utama, dan yang terakhir ada LSM. Dan selanjutnya yaitu ada sejarah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus secara global sejak dilakukannya tersebut dalam konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan atau International and Development atau ICPD di Kairo, Mesir pada tahun 1994. Dengan demikian, pengendalian kependudukan telah bergeser ke arah yang lebih luas, yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan sepanjang siklus hidup, termasuk hak-hak reproduksinya, kesehatan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan kekerasan berbasis gender, serta tanggung jawab laki-laki dan reproduksi. Yang selanjutnya yaitu ada siklus kesehatan reproduksi. Konsep kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan atau dari konsep kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan atau lifestyle approach atau pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan sejak dari janin sampai liang kubur atau from womb to tomb, atau biasanya juga disebut dengan continuum of care woman cycle atau hubungan seksual yang mempengaruhi perempuan dalam menjalankan masa reproduksinya. Itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada masa konsepsi atau masa setelah bersatunya sel telur dan sperma. Kemudian janin akan tumbuh menjadi monela atau sementasi atau pengubah zigot menjadi sekelompok sel, yaitu. Dan selanjutnya ada bastula. Bastula merupakan bentuk lanjutan dari monula yang terus mengalami perkembangan. Dan ada juga gastula.
atau fase awal dalam pertumbuhan embrio. Dan juga ada nerula atau suatu embrio pada tahap awal perkembangan mana nerulation terjadi yang akhirnya menjadi janin dan terbentuknya plasenta. Dan selanjutnya ada masa bayi dan anak. Masa bayi dan anak yaitu masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Yang ketiga ada masa remaja. Pada masa ini terjadi perubahan fisik dan fisiologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya tumbuhnya rambut kemaluan, buah dada mulai tumbuh, pertumbuhan tinggi, dan berat badan yang cepat, berat badan yang cepat, dan mendapatkan haid pertama kali. Pada masa reproduksi, yang keempat yaitu ada masa reproduksi atau masa di mana perempuan menjalankan tugas kehidupan yaitu hamil, melahirkan, dan masa nifas, menyusui, dan masa di mana yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dan yang kelima yaitu ada masa lanjut. Masa lanjut yaitu atau mulainya menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur jika sudah mulai menurun atau habis. Dengan menurunnya hormon esteron akan terjadi perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh. Dan selanjutnya ada kebijakan pemerintah Indonesia tentang kesehatan reproduksi. Ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi menurut International Conference Population and Development atau ICPD tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular sesuai termasuk seksual, termasuk HIV/AIDS, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan integritas kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi, serta kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan, dan sebagai hal ini ditunjukkan dalam penjelasan umum PP 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Paket pelayanan terpadu yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 lalu telah mengadakan pertemuan penguatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT, pengelolaan program untuk seluruh kabupaten atau kota termasuk kota Palangka. Dari hasil kegiatan tersebut, selain mendapatkan materi tentang pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT, juga ditetapkan puskesmas yang mampu PKRT. Tujuan dari penguatan PKRT ini adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan produksi terpadu atau PKRT sesuai pedoman atau sekunder pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, memaksimalkan penerapan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT dengan komponen-komponen program dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan ibu. Dan yang ketiga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular atau seksual atau IMS,
dan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk HIV/AIDS, kanker, dan osteoporosis pada usia lanjut, dan berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya. Dan yang keempat yaitu ada meningkatkan kemampuan puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT sebagai upaya puskesmas yang telah terdeteksi. Dan selanjutnya yaitu ada kesehatan menurut undang-undang. Pertimbangan penetapan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat 3, pasal 75 ayat 4, pasal 126 ayat 4, dan pasal 120 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dasar Hukum PP 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 dan nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063. Untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan terjangkau tersebut diwujudkan sebagai upaya kesehatan diantaranya reproduksi dengan bantuan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, upaya kesehatan ibu dan keselamatan di luar cara alamiah yang diatur dalam pasal 74 ayat 3, pasal 75 ayat 4, pasal 126 ayat 4, dan pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.